Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Cingyun berkata, abaikan orang-orang bodoh itu dan percayalah pada dirimu sendiri. Hei, siapa yang kau katakan bodoh? Cingyun menjawab, tentu saja siapapun yang merasa. Hah? Hei, apa maksudnya? Hah? Siapa yang dia maksud? Si bawahnya menjawab, tua muda, dia bilang Anda idiot. Hah? Idiot? Kurang ajar. Beraninya kau menyebutku idiot. Beri dia pelajaran. Nah, kau cari mati. Beraninya menghina tua mudaku. Terus orang yang satu, kan ada 2 bawahan yang maju nih. Yang satu langsung diajar sama Cingyun dan terlepas sampai jauh. Apa? Dan satu lagi langsung dipegang lehernya. Tua muda, tolong aku, dan ceper dihajar ke tanah. Kau benar-benar menghabisi anak buahku. Cingyun membalas, emang kenapa kalau aku menghabisi mereka? Kalau kau mau balas dendam, sini maju. Bodoh. Terus di sini Cingyun menghampiri Yuntian. Cingyun berkata, percayalah pada dirimu sendiri. Roar menambahkan, Yuntian, jangan khawatir, ada kakakku di sini. Di belakang seseorang berkata, ya Tuhan, sejak kapan orang hebat seperti itu muncul di keluarga Yun? Perjamuan keluarga ini tampaknya telah banyak berubah. BTW ini suara gue belum fully recover, belum balik sepenuhnya. Kalau misalnya gue gak terlalu teriak-teriak, ya maklumi lah ya, karena masih agak seret tapi yang gak separah kemarin. Di sini udah di depan pintu perjamuannya nih guys. Tapi pas mau masuk si Yuntian takut-takut. Lalu tiba-tiba si Yuntian sedikit flashback nih. Saat ini gue kasih konteks ya, ini adalah ayahnya yang dihempaskan keluar di pintu yang sama. Seseorang berkata, hanya dengan kemampuan segitu, kau berani masuk ke sini. Keluarga Yunmu yang sekarang nggak seperti keluarga Yun yang dulu. Dan di sini akhirnya Cingyun membuka pintunya. Tapi sini karena flashback itu dia agak sedikit takut si Yuntian ya. Tapi akhirnya nggak masalah gitu. Seseorang berkata, ini ada 2 orang penjaga ya. Masih ada lagi yang berani masuk. Yang kiri menambahkan, mungkin Huang Wensha. Bukankah dia baru aja keluar? Terus akhirnya Cingyun dan juga Yuntian dan Roar masuk. Hei, sialan, siapa mereka? Orang kanan berkata, bos, beberapa orang asing telah menerobos masuk. Bosnya berarti yang kiri ya. Bosnya merespon, bukankah ini anak kecil waktu itu? Tambah diduga, keluarga Yun benar-benar berani datang. Hei, apakah kau ingin dipukuli dan dipermalukan seperti yang dialami oleh ayahmu? Keluarga Yun masih menganggap dirimu sebagai keluarga Yun. Terus dia ngeliat Roar tuh. Hei, gadis yang sangat cantik. Yuntian, apakah kau di sini untuk memperkenalkan seorang wanita kepada tua muda? Chou Tiantau. Oke, berarti orang yang kiri Chou Tiantau ya. Chou membalas, hah? Apa maumu? Yuntian menjawab, aku ingin menantangmu. Roar berkata, Kak Cingyun, dia sangat menyedihkan. Kau harus membantunya. Cingyun merespon, Roar, jangan khawatir, dia akan baik-baik aja. Terus ini ada 2 orang di kiri nih ya, yang pakai baju biru berkata, semuanya akan baik-baik aja. Yang kiri menambahkan, konyol sekali. Yuntian tidak akan sanggup menghadapi Chou Tiantau. Lalu seseorang bawahannya berkata,
Yang kiri nih ya datang dan berkata, "Tuanku, Huang Wenxia benar-benar ada di sini." Yang baju merah berkata, "Huang Wenxia terkenal dengan temperamennya yang keras. Dua penantang baru itu menempati tempatnya. Mereka sungguh sial." Yang biru menambahkan, "Sebentar lagi bakalan ada pertunjukan yang bagus. Aku ingin lihat bijingin mana yang berani menempati tempat dudukku. Apakah dia sengaja cari mokat?" Dan ternyata itu yang tadi dikalahin Qingyun guys. Qingyun berkata, "Katanya kursi ini adalah milikmu. Apakah kau gak keberatan memberikannya padaku?" Si ini merespon, "Gak masalah, saudaraku, duduk aja di situ. Biar aku berdiri aja." Dan melihat itu, kedua orang yang di bawah ini bingung tuh guys. Dan sekarang, nah, Zhou Tiantao dia ada di Wu Hanqing lapisan ke-8. Sedangkan si Yun Tian ada di Wu Hanqing lapisan ke-6. Mulai. Cari mati. Di sini si Zhou langsung maju menyerang ke arah Yun Tian. Ya Yun Tian terhempas. Sama seperti ayahmu, sampah. Jangan bicara tentang ayahku. Jangan pernah bicara tentang ayahku. Zhou Tiantao membalas, "Yo, benar-benar sampah. Jangan bicara tentang ayahku." Di sini Yun Tian terus menyerang bertubi-tubi, tapi serangannya terus berhasil dihindari. "Pergilah ke neraka." Dan kali ini tendangannya ditahan. Zhou Tiantao berkata, "Apa kau mencoba untuk menjadikan tempat ayah sampahmu? Tulang ayahmu sangat lunak. Aku menggantungnya di tiang selama 1 jam. Dia bahkan tidak mokat. Aku nggak tahu apakah kau, seorang bijingin, sama-sama tahan terhadap pukulan." Roor berkata, "Kakak, kenapa kau diam aja? Cepat bantu dia." Qingyun menjawab, "Itu tidak akan berhasil sekarang. Dia harus berdiri dengan kakinya sendiri. Ada beberapa hal yang ingin dia perjuangkan sendiri." "Hei, kau pikir kau nggak bisa mokat seperti ayahmu? Aku tidak berharap untuk sungguh-sungguh." Yun Tian berkata, "Bisakah kau mengatakannya lagi? Katakan sekali lagi." Dan di sini Yun Tian menyerang ke arah Zhou Tiantao. "Ora!" Dalam hati Qingyun, kekuatan garis keturunan akan bangkit. Lalu di sini shieldnya yang tadi tuh pecah dan Zhou Tiantao dia sedikit terempas mundur. Bijingan kecil, kau telah memberiku banyak kesulitan." Di sini dia menyerang, tapi Yun Tian berhasil menahan pedangnya dengan tangannya. "Kalian hanya keluarga sampah yang bahkan tidak termasuk 100 keluarga. Mari kita mulai dari 100 tahun yang lalu." Dan di sini si Yun Tian dihempaskan ke tanah. Lucu sekali. Dan di sini terempas dibantu itu sama Qingyun biar tidak terempas mundur lagi. Qingyun bertanya, "Apakah kau butuh bantuan?" Zhou Tiantao membalas, "Membantu? Wu Hanqing lapis ke-5." Membantu hanya dengan Wu Hanqing lapisan ke-5. Ini sangat lucu. Aduh. Qingyun berkata, "Kau sangat berisik." Dan Qingyun langsung melancarkan serangannya. Hal seperti ini tidak akan membuatku gemetar. Lalu dicoba tahan serangannya, tapi ternyata gagal dan dia pun terhempas. Apa? Sekelompok sampah. Kurang ajar. Qingyun bertanya, "Apakah kau butuh bantuan?" Yun Tian menjawab, "Nggak perlu, Saudara Ye. Aku akan melakukannya sendiri." Qingyun merespon, "Lakukan sendiri. Yaudah, bela martabatmu dengan kepalan tanganmu sendiri. Apa bisa kau gunakan tinjumu?" Yun Tian menjawab, "Tentu saja." Bagus. Lalu Qingyun menyentuh dahi. Dahi kan ya? Iya, dahi. Dan tuh si Yun Tian seperti mendapat kekuatan. "Jika kau tidak melakukannya dalam satu gerakan, akulah yang akan memilikinya." Dan di sini Yun Tian langsung maju menyerang. Nah, bagus sekali. Roor berkata, "Aku tahu kalau Kak Qingyun tidak akan tinggal diam." Qingyun merespon, "Dasar kau gadis kecil. Lihatlah, dia akan mengejutkan penonton." Terus tiba-tiba ada seperti sebuah asap gitu. Dalam hati Qingyun, "Tan Xiang." Dan ternyata si Zhou Tiantao mengeluarkan sesuatu dari bajunya. Dan melihat itu orang-orang kaget. Bau ini adalah Tan Xiang, pil tingkat ke-4. Bagaimana mungkin keluarga Zhou bisa mendapatkan God of Recovery Pill? Berarti God of Recovery Pill tuh berarti ini guys, pill recovery healing. Mungkinkah orang itu yang memberikannya? Orang itu artinya terus ditelan. Mereka yang keluarganya yang hancur. Apa kalian pikir kalian layak untuk dibandingkan denganku? Aku akan menghabisimu dulu, kemudian anak itu." Lalu Yun Tian langsung maju. Yun Tian menyerang menggunakan skill teknik tinju seperti pisau. Bacot. "Sini maju, cepat, seperti kilat." Dan serangannya berhasil mematahkan spear atau senjata dari si Zhou Tiantao. Dan Zhou Tiantao langsung terhempas mundur. Yun Tian berkata, "Serangan fatal satu demi satu." 10 tahun yang lalu, ayah dihina olehmu di sini. Dia sangat malu dan marah, bahkan ini menghabisi diri sendiri. Saat itu, aku bersumpah untuk menghancurkanmu seumur hidupku. Dalam hati Qingyun, kekuatan garis darah. Serigala bermata iblis. Yun Tian berkata, "Baguslah,
hari ini semua orang ada di sini. Aku akan mendapatkannya kembali, kehormatan ayahku. Dan ternyata si Yuntian menembus nih guys, dipromosikan menjadi Wu Hangqing lapisan ke-9. Zhou Tiantao berkata, Wu Hangqing lapis ke-9 untuk kehormatan keluarga Yunku. Hei, bukan aku. Dan si Zhou Tiantao langsung dihajar ke tanah. Orang-orang ini berkata, aku pikir leluhur keluarga Yun menggunakan kekuatan cairan merah untuk menipu orang. Ternyata, iya benar, kekuatan membuka garis keturunan dapat diturunkan kepada keturunannya. Dan keturunannya hanya perlu dibangkitkan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya, langit awan ini melawan langit. Dan keluarga Yun takut lautan awan lain akan muncul. Orang yang kiri berkata, Hei, kalau begitu kau harus tetap hidup. Aku takut kau melupakan orang itu. Begitukah? Lalu Yuntian di sini terus-terusan menyerang tanpa henti. Dan tiba-tiba ada yang ingin maju menyerang ke arah Yuntian. Hampir kena nih sama si kakek botak nih. Tapi dengan cepat, Qingyun langsung maju dan menahannya. Hei, menyingkir kau! Qingyun membalas, orang tua, anak ini hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Namun kau malah menyerangnya dari belakang. Itu bukan urusanku, Branks. Cepat menyingkir. Lalu tiba-tiba ada yang melancarkan serangan tuh. Dan serangannya menembus kepala dari si orang tua. Orang yang suka menghina orang lain suatu saat pasti akan terhinakan. Dan si orang tua pun mokat. Dan ternyata itu yang menghabisi Qingyun ya. Qingyun menghabisinya. Hei, dia benar-benar menghabisi penatua keluarga Wang. Sungguh berani. Dasar sekelompok idiot. Ini orang yang kiri ya, orang yang kiri yang dikalahin Qingyun pas awal-awal. Dasar sekelompok idiot. Kalau dia lemah, bagaimana mungkin aku rela menyerahkan kursiku? Qingyun berkata, aku akan menjagamu. Tidak ada yang akan bisa menghentikanmu. Yuntian merespon, terima kasih. Yuntian berkata ke Zhou Tiantao, saat kau membungkuli ayahku dengan tanganmu, kau tidak berharap hari ini akan datang kan? Pada saat itu bukan aku. Berhenti. Zhou Tiantao berkata, Yuntian, jangan khawatir, habisilah aku jika kau mau. Tapi akhirnya Yuntian pun berhenti. Qingyun berkata, lumayan. Lalu seseorang datang nih. Ini BTW yang kaget melihat si Yuntian juga masih nggak apa-apa ya. Sekarang datang nih orang yang berkerudung yang pas si Yuntian datang dia kaget kalau Yuntian nggak apa-apa. Dan orang ini adalah Wang Luo. Wang Luo berkata, aku menyuruhmu berhenti. Apa kau nggak dengar? Yuntian merespon, maaf, aku benar-benar tidak mendengarnya. Hah? Kau nggak dengar? Dan dia langsung maju menyerang ke arah Yuntian. Dan Yuntian terkena serangannya. Kalau begitu, kau nggak perlu mendengarnya. Tangan ini akan mengirimmu kembali ke barat. Lalu Qingyun langsung menahan Wang Luo. Wang Luo berkata, siapa kau? Kenapa menghentikanku menghabisi sampah itu? Qingyun membalas, dia temanku. Wang Luo melanjutkan, temanmu? Maka kalian berdua akan mokat bersama. Dia menyerang ke arah Qingyun, tapi Qingyun berhasil menahannya. Nggak heran kau berani ikut campur. Rupanya kau punya kemampuan. Kau berhak mokat di bawah senjata Wangku. BTW ini dia adalah putra dari keluarga Wang. Keluarga Wang dari 8 keluarga besar. Pandai membuat tombak, spesifiknya tombak pendek, disebut tombak Wang. Dan seni bela diri keluarga Wang semuanya berbentuk tombak. Kau yang mengirim orang-orangmu untuk menyerang kami. Jika kau ingin kacang di tangan Yuntian, kenapa kau tidak mengambilnya sendiri? Orang-orangmu terhabisi dan yang lainnya menggonggong seperti guguk di sini. Wang Luo membalas, haruskah aku memujimu karena berani atau bodoh? Berani memprovokasi keluarga Wangku. Qingyun membalas, keluarga Wang, apa kalian kuat? Kata, keluarga Wang, apakah mereka kuat? Dan mendengar itu mereka semua ketakutan tuh, mereka semua diam. Kau cari mati. Si Wang Luo pun langsung maju, tapi Qingyun dengan mudah menahan tombaknya. Dan Qingyun maju, lalu si Wang Luo memunculkan naganya. Ini adalah sharpshooter, nama skillnya gitu. Orang yang tengah berkata, tombak tajam mengimbaskan ekornya. Teknik tombak keluarga Wang ini adalah teknik tombak yang hanya bisa dipraktikkan oleh protagonis inti. Yang karena menambahkan, iya, aku gak menyangka Wang Luo menggunakan trik ini segera setelah dia muncul. Sepertinya pemuda itu memberi banyak tekanan padanya, Kak Qingyun. Tapi di sini Qingyun berhasil menghindarinya dan menginjak tombaknya, lalu memotong-motong naganya. Keluarga Wang. Lalu tombaknya langsung dipatahkan oleh Qingyun. Keluarga Wang hanya segitu aja. Cuy, merasa hebat. Keluarga Wang adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Jika kau berani, sini, pukul aku lagi. Jika kau membuatku kesal hari ini, keluarga Wangku akan memburumu. Jika kau tahu, berlututlah dan berikan kepalamu sebagai alas kakiku. Terus kakinya langsung ditendang. Terus langsung ditampar tuh sama Qingyun. Apakah ini sungguhan? Apakah ini sungguhan? Apa wajah Tuan Wang jatuh di tangannya? Aku pikir dia cuma ditampar. Kau berani menamparku? Qingyun membalas, jangan omong kosong. Itu gak masuk hitungan. Jangan ngeles. Aku masih merasakan rasa sakit di pipiku ini. Ya Tuhan, ada tamparan besar di wajahnya. Yang kiri merespon nih, bocah ini berani menampar wajah Wang Luo. Bahkan nama keluarga Wang tidak berarti di matanya. Dasar
parat. Beraninya kau menampar wajahku. Beraninya kau menampar wajah keluarga Wang. Pergilah ke neraka. Tapi Wang Luo langsung ditampar lagi sama Qing Yun. Tua muda, bagaimana bisa seperti itu? Cepatlah, atau tua muda akan celaka. Ayo cepat, kalau tidak tua muda akan terhabisi. Lalu di sini dihalangin sama si Yun Tian. Maju satu langkah lagi dan kalian semua akan mokat. Nyingkir kau, bocah. Terus satu persatu bawahannya dihajar tuh. Qing Yun berkata, apakah kau itu tidak mendengarkan? Sepertinya kedua sisi wajahmu masih berbeda. Terus akhirnya dilempar tuh Wang Luo. Nyahlah sana. Yun Tian berkata, maaf saudara Ye, aku tidak bisa menghentikannya. Qing Yun merespon, gak masalah, mereka berkelompok. Tuan muda sangat terluka sehingga wajahnya sangat bengkak sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Kita harus mengirimnya kembali ke mansion untuk perawatan medis. Tunggu sebentar. Aku khawatir kau nggak tahu siapa yang kau sakiti hari ini. Dia adalah putra keluarga Wang. Aku nggak tahu aku harus memujimu karena berani atau bodoh. Beraninya memprovokasi keluarga Wang kami. Orang kanan berkata, kenapa percakapan ini begitu terdengar familiar? Yang kiri menambahkan, bukankah itu yang dikatakan Wang Luo sebelum dia dipukuli dan kemudian dia mengancam akan menghancurkan seluruh keluarga anak itu. Tua muda, jangan takut tua muda. Keluarga Wang kita adalah keluarga terbesar ke-8. Keluarga Wang kami adalah salah satu dari 8 keluarga terbesar. Kenapa tidak buru-buru berlutut dan bersujud kepada tua muda kami? Jika tidak, keluarga Wang kami akan menghabisimu dan menghancurkan keluargamu. Tapi dengan cepat, Qing Yun langsung maju dan memotong kedua tangan dari orang itu. Roer, apa kau nggak apa-apa? Kau terlihat jelek sekali. Roer membalas, kakak, kau orang jahat. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Qing Yun merespon, ini gak ada yang perlu dikhawatirkan. Roer berkata, Yun Tian, apakah ada orang yang di sini yang menghina ayahmu saat itu? Yun Tian menjawab, nggak ada. Ya udah, ayo pergi. Sedangkan si Wang Luo masih ada di arena. Terus seseorang datang dan berkata, Wang Xiao, mereka sudah pergi. Tiba-tiba Wang Luo tumbang. Meninggal. Sial, Wang Luo sudah mokat. Jika masalah ini sampai di keluarga Wang. Nah, sekarang kita pergi di Changsai, di Tanah Suci ya. Si Roer memecahkan balon-balon tuh. Terus yang penjualnya marah. Hei, gadis sialan, ini subtitlenya awok. Qing Yun berkata, maafkan adik perempuanku. Saya ingin tahu apakah batu roh kelas atas ini cukup untuk mengkompensasikan kerugian Anda. Si penjual merespon, udah cukup. Dan akhirnya dibayar. Qing Yun bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Yun Tian menjawab, rencana aku. Qing Yun melanjutkan, berita kemokatan Wang Luo akan segera sampai ke telinga keluarga Wang. Tetapi karena reputasi 8 keluarga besar, keluarga Wang gak boleh pergi ke orang lain sebelum menangkap penghasutnya. Yun Tian merespon, aku akan bergabung dengan Tanah Suci dari Yun Chang. Saudara Ye, apa kau akan pergi? Qing Yun menjawab, jangan terlalu banyak berpikir. Yun Tian melanjutkan, Saudara Ye, benar bukan? Sepertinya kita akan berpisah sementara. Kau mungkin gak tahu bahwa kau adalah orang luar. Selain beberapa kekuatan gelap, ada 3 kekuatan besar di sisi terang dan 8 keluarga besar. Terus salah satu dari 3 keluarga besar ada ini namanya Cincong. Terus selanjutnya ada Pahuang Benteng. Terus ada lagi nih, satu tempat lainnya adalah Tanah Suci Changyun. Tanah Suci Changyun di Yunhai Changsai yang juga kekuatan terkuat di sini. Dalam hati Qing Yun, meskipun Tanah Suci Changyun sebanding dengan keluarga Wang, itu tidak berarti bahwa anak ini akan menemui jalan buntu dengan keluarga Wang. Mereka hanya dapat melindunginya untuk sementara waktu. Dan terus nih Roer lagi pergi lagi ke toko nih. Bos, apa ini dan ini? Qing Yun berkata, tidak apa-apa untuk pergi. Aku akan berada di sisimu. Yun Tian merespon, Saudara Ye, apakah kau khawatir dengan cedera saudara perempuanmu? Itu bagus, Anda bisa mengambil mutiara Phoenix ini. Bagaimanapun, itu tidak berguna bagiku, dan saudara Ye telah banyak membantuku. Qing Yun merespon, mutiara Phoenix tidak ada gunanya lagi, dan bagaimanapun aku akan mengikutimu dulu dan menunggu sampai aku menemukan cara untuk menekan cedera Roer. Yun Tian berkata, tidak apa-apa, dan kau juga mengajariku teknik tinju yang tidak terkalahkan. Anggap aja itu sebagai hadiah pertemuan untuk Anda. Qing Yun merespon, enggak, berhenti membicarakan ini. Roer bertanya, kakak, kenapa kau tidak pergi? Qing Yun menjawab, ayo kita pergi ke Tanah Suci Yunchang bersama Yun Tian. Bersama? Iya, benar. Itu keren. Dan mereka pun menaiki sebuah tangga nih. Saudara Ye, kita bersampai. Setelah mendaki jalan gunung ini, inilah Tanah Suci Yunchang. Wah, tinggi sekali. Ayo Kak Yero. Dan akhirnya mereka jalan terus, jalan sampai di atas. Ini di aula keluarga Wang ya sekarang ya. Kita pindah ke aula keluarga Wang. Bawahannya melaporkan kalau si Wang Luo mokat.
Apa bisa kau mengatakannya sekali lagi? Wang Luo telah dihabisi oleh Yun Hai Chang saya anak kecil itu. Iya benar. Ini sedikit narasi ya guys. Rumor mengatakan bahwa Gunung Yunchang memiliki puncak yang menjulang ke awan. Tapi suatu hari, 100 tahun yang lalu, langit berubah dan awan di atas dan bawah seperti malam dan siang. Lalu ada cahaya merah menyilaukan di langit yang gelap. Mulai saat itu, Gunung Yunchang tidak memiliki puncak. Yang terjadi selanjutnya adalah roh jahat yang tidak ada habisnya meliliti gunung. Seolah-olah syura yang tiada taranya tinggal di gunung. Dan dari orang-orang yang datang waktu itu, sebagian menjadi gila dan sebagian menjadi petinggi tanah suci Yunchang hari ini. BTW, itu yang jelasin Yuntian ya. Qingyu bertanya, 100 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba ada yang melemparkan sebuah pedang ke arah mereka. Tapi Qingyun berhasil menyelamatkan mereka berdua. Ini adalah ranah tanah suci Yunchang. Mendaki tanpa izin. Kalian mau mokat? Orang ini adalah murid biasa tanah suci Yunchang. Namanya Yin Nuo. Dia Heavenly King lapisan ketiga. Heavenly King. Mungkin ranah baru lagi guys. Yuntian berkata, halo, kami di sini untuk mendaftar dan ingin menjadi murid tanah suci Yunchang. Yin Nuo membalas, apa tanah suci Yunchang bisa kau masuki seenaknya saat kau bilang mau masuk? Anak kecil sialan. Sana pergi. Kembalilah saat aku tidak berlatih. Dalam hati Yin Nuo, hah? Sial, usia seperti ini sudah memasuki ranah Wu Hangqing lapis ke-9. Yuntian bertanya, lalu kapan Anda tidak berkultivasi? Saya nggak tahu kapan lagi kita bisa datang. Yin Nuo merespon, kultivator kami harus berlatih terus-menerus dan nggak pernah berhenti. Qingyu bertanya, apakah ini keutamaan murid tanah suci Yunchang? Hah? Cari mati. Teknik guntur 3 langkah. Dia menyerang ke arah Roer. Tapi Qingyun dengan cepat langsung menebasnya. Sungguh tindakan seorang pengecut. Roer, jangan takut. Baik kak, Yuntian berkata. Saudara Ye, ayo pergi. Ada benar, tidak masalah jika tanah suci Yunchang menolak kita. Hah? Pergi? Apakah tanah suci Yunchang tempat di mana kau bisa datang dan pergi seenaknya? Dia menyerang ke arah Yuntian. Tapi Qingyun menggunakan skill 3 langkah teknik guntur untuk menahannya lagi. Kau, bagaimana bisa? Qingyun membalas, bagaimana aku bisa tahu taktik guntur 3 langkah kan? Keterampilan seni bela diri yang sepele, melihat pun mudah untuk menangkalnya. Kau terkejut karena kau belum menguasai dasarnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Yin Nuo membalas, kau, bagaimana kau bisa tahu? Brengsek, aku baru berlatih beberapa hari. Oh, benarkah? Qingyun pun maju dan langsung menyerang. Mereka berdua beradu pedang dan di sini bertarung terus-terusan ya. Qingyun berkata, gak ada bakat, gak ada kekuatan, tidak ada kebajikan, pengendalian pikiran bahkan lebih buruk. Dan si Yin Nuo langsung dihempaskan, diserang sampai ke gunung. Dalam hati Yuntian, saudara Ye sangat kuat. Mustahil, kau pasti sudah mempelajarinya. Pasti begitu. Tiba-tiba ada yang menahannya. Yin Nuo berhenti. Guru, Yin Nuo berkata, guru, Anda datang tepat ketika beberapa orang ini mengganggu kultivasi saya. Jadi mereka harus dihukum. Nah, orang yang kiri ini adalah Yun Yifei, tetua dari gerbang luar tanah suci Yunchang. Yun Yifei berkata, anak muda ini, kau pasti datang untuk bergabung dengan tanah suci Yunchang. Kau nggak perlu diuji. Kau bisa langsung menjadi murid elit tanah suci Yunchangku. Qingyu membalas, maaf, aku tidak tertarik. Guru, dia mengganggu latihanku dan mempermalukan tanah suci Yunchang. Diam kau. Gurunya, yaitu Yun Yifei, dia berkata, kau, hei, basis kultivasi sepertimu ingin memasuki tanah suci Yunchangku. Apakah ini sebuah lelucon? Yuntian bertanya, hah? Aku? Gurunya membalas, bukan, aku berbicara tentang orang yang ada di sebelahmu, yaitu Qingyun ya. Saudara Ye, Yuntian berkata, maaf, aku tidak akan pergi. Yifei merespon nih, kenapa? Untuk orang di sebelahmu, pemahamannya tentang seni bela diri bagus, tapi bakatnya terlalu buruk. Hah? Sampah. Sudah lama gak ada yang bilang aku sampah. Roer membalas, kakakku bukan sampah. Yifei melanjutkan, nah, tanah suci Yunchang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Menjadi murid elit, keluargamu akan sepenuhnya terlindungi. Terus tiba-tiba, penatua Yunfei, karena dia tidak ingin pergi ke Anda, lebih baik datang ke tanah suci Yunhai kami. Nah, orang ini adalah penatua namanya Yun Qin. Dia pelindung tanah suci Yunchang, Heavenly King Realm. Yuntian menjelaskan, saudara Ye, tanah suci Yunchang dibagi menjadi 3 kekuatan. Tanah suci Yunchang, tanah suci Yunhai, serta tanah suci Yunli. Meskipun mereka semua memiliki tanah suci Yunchang, namun mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Yang berarti bahwa 3 kekuatan tak tertandingi yang mewakili 3 kekuatan yang setara. Qingyu merespon, aku mengerti. Kalau begitu mari kita masuk tanah suci Yunhai. Hah, kakak Ye, kau tidak? Qingyu berkata,
Ya, ini suatu keputusan yang bagus. Yunchin berkata, namaku Yunchin, aku pelindung tanah suci Yunhai. Bagaimana denganmu? Anak muda, kamu mau bergabung denganku? Yuntia meresponi, baiklah, aku bersedia. Namun aku punya satu syarat. Yunchin berkata, katakanlah, mungkin aku mampu untuk memenuhinya. Yuntia berkata, biarkan kakak tertua saya pergi dengan saya. Oke, nggak masalah. Dan juga garis ini kan, nggak masalah. Apa ada lagi? Nggak ada. Baiklah, itu sebuah kesepakatan. Seorang sampah dan seorang wanita penyakitan hanya ingin memasuki tanah suci Yuncangku untuk makan dan minum gratis. Ya, guru, apa yang terjadi dengan Anda hari ini? Bagaimana nasib tanah suci Yuncang? Guru, lah, pergi. Tanah suci Yuncang berbicara dengan kekuatan. Kalian berdua, lihatlah, cepat atau lambat. Roer berkata, Kak Qingyun, jangan dengarkan dia. Aku tahu kau kuat. Terus tiba-tiba ada batu yang melayang tuh, kena muka si Yinwo. Siapa itu? Yunchin berkata, aku nggak melihatnya. Dalam hati Yunchin, pria kecil ini punya dendam. Terus ada lagi tuh batu lagi tuh, Brangs. Yinwo berkata, pelindung Yunchin, saya menghargai Anda karena Anda adalah seorang pelindung. Namun Anda malah merundungku lagi dan lagi. Yunchin membalas, apa urusannya denganku? Jika kau terus memfitnahku, aku akan membuatmu tahu apa itu sebuah aturan. Jangan beralasan bahwa gurumu nggak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, nggak ada pengecualian. Kalau bukan Anda, terus siapa? Ya mana aku tahu. Pasti bocil. Iya, pasti kau kan? Hah, datang lagi. Terus ada lagi tuh batu tuh. Dan dia berhasil menahannya. Hah, rupanya kau. Iya benar, itu aku. Dan ternyata Qingyun yang lempar batu. Dalam hati Yunchin, hanya dengan lemparan batu, Ranah Huanqing lapis kelima berani memprovokasi Heavenly King lapis ketiga. Mungkin gini ya guys, Heavenly King mungkin di atas Huanqing ya, di atas satu ranah. Apa Yunfei melewatkan bakat pemuda ini? Yunchin berkata, baiklah, hentikan. Yinwo, kau bisa pergi sekarang. Dan juga ingatlah, Yuntian adalah murid elit negeri suciku sekarang. Ketika kau bertemu dengannya di masa depan, perbaiki sikap serta perhatikan identitasmu. Apa kau mengerti? Murid ini mengerti. Lalu di sini pedang dari Qingyun sedikit bereaksi tuh. Jangan khawatir Pak Tua. Yuntian berkata, ngomong-ngomong kakak Ye, kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran dan memasuki tanah suci Yuncang? Qingyun menjawab, tentu saja, karena aku menemukan sesuatu yang menarik. Yunchin berkata, ikut aku ke loteng Yunhai dulu. Aku akan membantumu mendaftar. Mulai saat ini, kau akan menjadi murid elit tanah suci Yuncang. Oke, Yuntian berkata, pelindung Yun, tolong atur akomodasi untuk kakak Ye. Terus dia memanggil seseorang. Ciran, kemarilah. Roer berkata, Yuntian, sampai ketemu lagi. Baiklah. Di sini ada Ciran yang kiri bertia. Dia berkata, ayo kalian berdua, mari ke sini. Lalu mereka diantarkan ke sebuah tempat. Qingyun bertanya, jadi di sinikah aku akan tidur? Ciran menjawab, benar. Bagus untuk pelayan sepertimu. Apa kau ingin tinggal di kamar di tanah suci? Tapi meskipun begitu, cewek di sebelahmu itu unik. Jika kau membiarkan aku bermain selama beberapa hari, tidak apa-apa jika kau ingin tidur di kamar. Lalu Qingyun langsung memukulnya. Kau, berani kau memukulku? Nah, orang ini ada di Huanqing lapisan ke-9. Qingyun membalas, bagaimana jika aku memukulmu balik? Dan Qingyun langsung memegang kepalanya dan dihantam ke tanah. Dalam hatinya, dalam hati Ciran, Huanqing lapis kelima. Bagaimana bisa begitu kuat? Qingyun bertanya, kau pesuruh pria berambut perak itu bukan? Bagaimana kau tahu? Nah, itu ada si ini ya guys, si Yinwo. Yinwo berkata, ini sedikit flashback ya. Basis kultivasinya hanya berada di ranah Huanqing lapis kelima. Namun dia lumayan kuat, kau harus berhati-hati. Cukup aja, beri dia pelajaran. Nggak masalah. Qingyun berkata, aku akan memberimu waktu 3 detik. Cepat, bawa aku ke kamarku. Aduh, dia berbohong padaku. Qingyun melanjutkan, 2 detik telah berlalu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Lewat sini. 2 tamu terhormat, ini dia. Yaudah sana, pergilah kau. Dan lalu setelah itu, dari dalam kamar ada seperti asap merah di sekeliling dari tubuh Roer. Ini apa yang terjadi? Dan tubuh Roer seperti kayak asap merah tadi seperti keserap tuh. Menarik, Mutiara Phoenix mengenali tuannya dengan sendirinya. Tuh, nih gue bisa kasih lihat ya. Fengsha dipaksa keluar dan akhirnya keluar, lalu muncul nih seperti cahaya yang ditembakkan ke langit. Fengsha ini berasal dari tanah suci Yunhaiku. Ini 3 orang yang berbeda ya guys. Mungkin penatua dari 3 kepala besar tadi tuh, keluarga besar. Dan di sini Roer berubah, berubah jadi rambut putih ya. Roer, kakak ini dingin. Kakak, aku sangat kedinginan. Jangan takut, tenanglah. Aku punya cara. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!